Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di tempat yang paling istimewa ya kan. Karena saya berada sama dekat orang yang istimewa, yaitu Wak Haji Endang ya kan. Wak Haji Endang ini seorang tokoh masyarakat yang luar biasa. Dia banyak ngayomin anak-anak muda, tapi juga anak tua loh. Ya. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sama Wak kita nih. Wak kita yang paling tenar ini di Bogor ya kan. Ya, sebelah sini nih. Pak Haji, ya. apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oh. Tapi kalau lagi duduk jalan mah udah ngareot. Ini Wak Haji Endang nih. Salah, Ya kan? Buat teman-teman Bogor pasti nggak asing dengan Wak Haji Endang nih. Salah. Ya, untuk memang amat sangat terkenal di keluarga. Terkenal di keluarga. Iya. Anak-anak saya tahu, Iya. cucu tahu ini kakeknya. Cucu tahu, kakek gitu. tahu. Kalau anaknya bapaknya. Tuh, terkenal di keluarga. Padahal ini bahasa Masya Melau Allah. banget. Padahal Wak Haji ini dikenal sama masyarakat Bogor dan sekitarnya. Karena Wak Haji ini suka sampein ceramah-ceramah atau wejangan-wejangan. Bukan gitu Wak Haji? Ya, alhamdulillah kalau memang lagi diminta dan dibutuhkan, kita memang ada skala prioritas kan. Karena kita satu sama lain harus saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan. Kenapa? Karena lamun cik kurang Sunda teh mah pan aya istilahna KHD lamun hayang bagja gitu kan. Hayang salamat, hayang genah merenah ieu dina kahirupan ulah miara bodoh. Jangan piara bodoh. Jangan piara bodoh. Dan awas ulah loba teh poho. Jangan banyak lupa. Terus kayak itu nak adik ulah balanga. Balanga apa itu? Balanga Wak itu Haji? kalau bahasa Indonesia lengah lah begitu. Oh, jangan lengah, jangan pernah lengah nih. Jadi bodoh, poho, balanga, salah, apalagi salah. Oh, nah, salah. itu yang penting. Itu yang repot ini membuat kalau manusia salah. repot. Nah, ini yang perlu dan kita satu sama lain untuk saling mengingatkan. Makanya penting di antara kita itu untuk selalu berada dalam kebersamaan. Luar biasa. Sadulur luar biasa, emang nggak salah saya datang ke tempat Wandang ini. Kita makan suka selalu mengingat apa yang disampaikan orang tua kita. Kade hirup di alam dunia kudu cangreudkeun duduluran, pageuhkeun babarayaan, ulah timbul papaseaan gara-gara ayana perbedaan. Artinya Kita harus tetap mengikat tali persaudaraan. Intinya iya. Indonesia bisa berhasil lolos dari penjajahan sebagainya karena satu, bersatu. luar Iya. biasa. Ini yang sekarang kita katakanlah jadi masalah dalam kehidupan sekarang itu satu sama lain merasa aku yang paling benar. Kadang-kadang tidak mau diingatkan, aing pang hadena, aing teh atuh tah ieu ya. Ini. Kalau sudah begitu punya ilmu mumpuni, saya yang punya, ini punya. Wah, itu udah ujung persatuannya nggak ada. Sakumaha hebatnya dia. Sebagaimana hebatnya pun kan orang yang memiliki apapun tanpa ada kesatuan, kita tuh makhluk sosial satu sama lain harus betul saling membantu, harus saling berada dalam kebersamaan. Kan gitu ya. Luar Gitu, biasa. kamu ngobrol. Para sadulur ya kan, bangsa ini kita dapatkan bukan karena hasil apaan sumbangan, bukan karena dari hasil bersatu kita berjuang bersama-sama ya. Iya, benar. Wak Haji ya. Maka jangan pernah pecah belah. Betul. Lain hadiah dari penjajah. Bukan Betul. hadiah dari penjajah Betul. tuh. Semuanya karena itikat bersatu, maka Indonesia itu ada. Kalau nggak mau bersatu, Indonesia nggak ada ya. Betul. Gitu luar Bukan biasa. ngemis dari Inggris, iya kan? Iya. Kan? Bukan utang dari Jepang. Bukan. Istuning hasil perjuangan. Hasil perjuangannya itu tidak perorangan, tapi bersama-sama. Tah ayeuna teh eta anu urang teh ngarasa leungiteun jeung dulur-dulur teh. Tuh, Masya Allah. Itu yang kita lupa itu sekarang itu saat ini yang seperti itu. Cara waktu bersatu gitu ya. Maka nggak boleh, kita tetap harus bersatu ya Wak ya. Iya. Nih para sadulur, saya tuh belum bertanya-tanya sama Wak Haji, tapi karena Wak Haji ini biasa nerangin, ini lidahnya langsung pas ya. Ya kan langsung dia nerangin tak gitu. Ini kan luar biasa. Maka hari yang luar biasa di tempat yang luar biasa dengan orang yang luar biasa. Jadi biasa di luar. Biasa di luar. Iya. Wak Haji. Ya, siap. Perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang ini menurut Wak Haji itu seperti apa sih perbedaannya Wak Haji? Dulu zamannya siapa? Misalkan zaman perjuangan deh. Oh, dalam zaman perjuangan bukan dulu, lebih dulu lagi kan. Kalau kita
ya kita juga berbicara masalah perjuangan zaman dulu hanya bisa membaca dari sejarah. Orang yang suka dan malas saat ini itu untuk menengok lagi ke belakang, bagaimana keberhasilan saat ini, apa yang dilakukan, itu seharusnya yang harus jadikan catatan. Karena setiap orang kan memang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Siapa yang berperan kan itu ya. Nah, keberperanan inilah yang barangkali patut yang sedang berperan jangan merasa ego bahwa saya ini memang sekarang sedang merasa diri paling hebat, sedang dipakai dan sebagainya, sehingga dia lupa pada jati dirinya. Karena Purwadaksina kan gitu. Kalau sudah lupa maka perlu diingatkan. Tadi kan gitu. Nah, tugasnya Wan nih. Tugasnya Wan tukang ngingetin kita nih. Saling mengingatkan gitu. Ya, jadi diingatkan dulu. Nah, kalau bicara zaman dulu, makanya kalau apalagi lihat dari sejarah Raja Pajajaran ya di Pakuan ini, waduh luar biasa, ada prinsip-prinsip kehidupan yang memang kalau masih tidak terkontaminasi dengan seperti zaman sekarang itu, Masya Allah akan terasa bagaimana indahnya negara kita Republik Indonesia yang begitu kaya. Tapi sekarang kan yang menikmati mereka-mereka yang Masya Allah udah saya ngomongnya bisa pajarkan meureun we cenah. Ya makanya begitu juga ya, karena memang tidak pada posisi itu. Ini rata-rata orang kan begitu. Ketika ada pada posisi dia diam aja kan. Kalau sudah pada posisi apa yang terjadi kan gitu. Ini jadi kalau perbandingan dulu dengan sekarang pada prinsipnya pasti tentunya akan berbeda. Sebab tanya orang tua yang sudah tidak punya gigi, jalannya sudah ngarampel, dia ngomong masih enak zaman penjajah ke zaman ayeuna mah. Kenapa begitu? Bagaimana gak enak katanya. Istrinya aja yang dulu mah bahenol, aing mah kan geus peot. Terus kalau dari makanan baheula mah aing jengkol teu keneh, sekarang ada udah nggak bisa. Nah, makanya relatif kan kalau di situ. Siapa yang menikmati? Tapi yang paling terpenting siapapun untuk menikmati keadaan zaman dulu, zaman sekarang, bagaimana kita menegakkan kebersamaan. Kebersamaan yang penting itu. Buat sadulur yang di sana, juga buat kameramen saya nih, kita harus bersama terus nih, jangan sampai kita pecah. Ya. Ulah pahiri-hiri, ulah pagirang-girang tampian gitu nya. Jadi dalam artian, wah ini pangina gitu, aduh. Jadi jangan ada yang merasa lebih luar biasa, karena kita saling membutuhin. Betul, karena ya memang Allah berikan kelebihan juga dalam keadaan tidak sempurna. Sedikit-sedikit lah manusia itu kan berbagi. Ya, ini punya kemampuan ini, yang ini punya kemampuan ini. Kalau kemampuan yang satu dengan satu kita disatukan menjadi kekuatan. Luar biasa. Coba itu jawara-jawaranya, lamun hega ayeuna dikaluarkeun ilmu panemu jampe pamaken hararebat. Tuh. Udah ieu mah kumaha nu itu hayang aja karena ilmu si ieu. Hayang aja. Tapi sebentar kita cut dulu nih, sadulur. Ya, ada ajan dulu. Kita cut dulu sebentar. Sampurasun para sadulur, masih sama saya Mr. Selebor dan saya yang paling ganteng nih. Masya Allah, dan juga jadi ikut selebor. Tadi kita break dulu karena ada ajan, ya kan. Nah, sekarang kita lanjut lagi Pak obrolannya. Jadi yang tadi kata kita semua harus bersatu ya. Jangan merasa diri kita yang paling lebih hebat, paling lebih semuanya, karena masing-masing manusia punya kelebihan dan kekurangan. Harus saling isi ya, Wak ya. Analoginya kan begitu aja. Ketika halaman kita kotor, kita mau membersihkan bukan dengan satu lidi kan. Betul nggak? Betul. Lidi punya kekuatan, tapi ketika satu bisa dipatah. Ketika lidi itu disatukan. Nah, ini persatuan itu yang seperti itu. Apakah ada yang ketinggalan? Tidak, semuanya rambati radahayu kerja sama. Iya benar. Ya kita juga bingung kalau nyapunya cuma pakai satu lidi, nggak bakal bersih. Jadi lidi juga harus bersatu. Berarti dari lidi aja bisa nyontoin, hai kita caranya bersatu. Iya kan, saling mengikat lah ya kan. Ini banyak sampah-sampah nih dalam tanda petik ya, yang sekarang terjadi itu. Kalau ya kalau lebih spesifik barangkali ya keadaan, harusnya kita berada di dalam kebenaran, di dalam kejujuran. Tapi jujur dan benar itu ketika mereka bersatu, tapi dengan ketidakjujuran. Nah ini harus kita bisa memilah juga. Bersatu itu dalam apa? Iya, Wak. Ya tujuannya apa kan gitu? Yang manfaat, maslahat kan gitu.
manfaat ada guna kan. Siap kupas Pak. Sadulur kita kupas. Yang maslahat itu Masya Allah luar biasa. Ada satu kebutuhan bisa selesai dengan satu tujuan utama, tapi kemanfaatannya kadang-kadang Allah kok seperti ini. Karena apa? Mungkin dari apa menindaklanjuti dari keinginan itu tadi tidak berdasarkan pemikiran yang sema. Sebetulnya yang harus kita gunakan adalah mari kita bersama-sama, siapa kita, harus bagaimana kita, semuanya ada aturan, gunakan aturan itu. Iya. Nah, ini antik. Pak aturan. Jadi jangan lepas dari aturan atau jangan lepas dari rel ya Pak. Dari rel. Kalau lepas dari rel apa-apa juga hancur. Masya Allah, kalau kita mau terlena, terjebak dengan keadaan, kita akan mengatakan selalu susah. Kalau susah, gelisah, emang dunia ini. Emang dunia. Betul nggak? Bagaimana tidak susah, bagaimana tidak gelisah. Kalau memang mau ada ketenangan, ya matilah. Ada istilahnya, kan sering kita dengar juga. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih bersama dalam keadaan yang sehat. Itu kan. Sehat. Tapi kita punya saudara, punya teman. Kita menyaksikan kemarin dia masih bisa bicara, tapi sekarang dia sudah tiada, mati dengan keadaan tenang. Tenang dalam apa? Emang ada pernah orang mati yang nggak tenang, semuanya tenang. Semuanya tenang yang matinya ya. Begitu. Soalnya dimandiin juga diam. Diam gitu. Dikuburin diam. Coba dia kalau bangun kabur semua itu. Semua yang mati tenang lah. Gitu. Artinya kalau mau ada ketenangan. Nah ini dalam kembali ya bahwasanya harus seperti apa dan bagaimana aturan yang harus kita tegakkan, karena semua kita berpijak dari aturan. Kalau aturan sudah dilanggar, siapapun mereka dalam posisi apapun, maka timbulnya kritikan, timbulnya peringatan, karena mungkin ada banyak aturan yang dilanggar yang dia tidak sadar. Kalau nggak dilanggar pasti nggak ada yang ini ya nggak ada. Iya, kalau itu jalannya mulus aja kan begitu. Tapi kenapa ada orang yang egois ketika diberi peringatan, diingatkan, malah waduh tidak terima karena merasa saya paling hebat. Nah ini kalau sudah merasa saya paling hebatnya itu, jangan harap bahwa dia akan menjadi sosok manusia yang mendapatkan kebaikan di dunia maupun sampai pada tujuan akhirat. Begitu tah Kang Slebor lah begitu mah. Tukang mah gitu kehidupan gitu ya. Justru kalau udah merasa paling hebat, padahal dia sebenarnya titik terlemah dia. Ya, padahal dia yang paling lemah. Menutupi apa kelemahan pada dirinya gitu kan. Nah, dia menunjukkan diri dia, oh hebat. Kalau sudah begitu, Masya Allah. Ini barangkali yang perlu jadi pemikiran kita. Nah, makanya reaksinya harus seperti apa, aksi yang harus kita jalankan seperti apa. Kalau hanya main bicara, ngomong, rekset, lebung kan, ya istilahnya sebanyak apapun kita bicara, buktinya dong seperti apa kan. Betul. Gitu. Realita, lakonnya seperti apa? Yuk urang gitu teh kudu kieu gitu. Nah itu yang urang gitu kudu kieu teh itu yang sulit. Sekarang yang kita dengar, yang kita saksikan, mereka merasa konsepnya memang luar biasa, ya kan? Wah, kieu ya kudu, tapi kieu mana? Iya. Mulut doang, bertindak dong, bergerak dong, gitu kan, baru tercipta apa yang tujuannya gitu ya Pak. Iya, itu. Pokoknya mah ilmunya lebih hebat, nggak jelaskan. Luar biasa nih Wan nih. Aduh. Insyaallah ya, karena kita memang masing-masing punya pengalaman ya. Dari pengalaman itu merupakan guru yang paling terbaik ya Pak ya. Jadi kita bisa juga ngambil dari pengalaman orang ya Pak. Iya. Jadi mungkin sadulur gua nyampein jangan pernah gengsi untuk ngambil pengalaman orang juga, karena pengalaman orang juga bisa dipakai ya Pak ya. Jangan, yang paling terpenting dulu yang tidak kalah pentingnya dalam artian jangan dulu menyalahkan orang. Soalnya kadang-kadang kita tidak masuk pada sesi yang dia miliki, pada pengetahuan yang dia miliki atau pengalaman yang dia jalani kan gitu. Luar biasa. Betul nggak? Betul. Jadi betul. Kalau dia mengatakan begitu, mungkin dia yang sudah mengalami. Kita kan tidak, makanya begitu nggak begitu. Ya karena kita belum. Makanya hargai dulu. Iya. Nih sadulur, dimanapun Anda berada juga sama kameramen saya nih. Kata Wandang jangan main langsung menyalahkan orang. Karena mungkin apa yang dia alami
tidak seperti apa yang kita alami. Atau kita belum mengalami yang seperti itu. Nah, nanti kalau sudah berbagi pengalaman, di situ akan ada titik temu. Maka padukanlah pengalaman yang di sana seperti ini, yang kita tidak temukan di sana temukan. Coba padukan, masuk nggak pada satu sisi? Bersatu lagi, benar-benar saling ngisi, saling ngayomin. Kayak ini, Wak. Kayak falsafah Bhinneka Tunggal Ika ya, Wak ya. Berbeda tapi tetap harus satu ya, Pak. Satu tujuan, berbagai macam dari pemikiran. Ya kan ada istilahnya dulu kita dengar juga kan, satu kali banyak jalan menuju Roma, tapi ke Roma kan orang nepi ketika di Ini seorang Wandang ya kan. Walaupun dia bicaranya sebenarnya isi semua, tapi dia sendiri merasa belum apa-apa. Coba. Ini seorang Wandang merasa diri dia belum apa-apa, masih banyak belajar. Gimana saya? Aduh, yang orang seleboran nih, sadulur. Ya kan tidak terlepas ketika kita berbicara basic. Kalau saja orientasinya sudah orientasi kepada din, kepada agama, acuannya nggak ada yang salah. Ya kan gitu. Acuannya harus pada din. Pada dinnya itu, pada agama itu, pada petunjuk atau hidayah agama itu, karena semuanya konsep yang di agama itu benar. Iya kan? Nah, ini yang konsep agama sekarang itu banyak orang yang sudah berani memilah dan memilih mana yang menguntungkan, baru dia sikat. Kalau gitu mah tebang pilih ya, nah, itu yang enak diambil, yang diambil, yang nggak enak dia buang. Tebang pilih, harusnya nggak boleh ya. Dia nggak boleh. Atau dia sedang berbicara dengan siapa nih? Wah, ini kira-kira kalau saya sampaikan nggak enak juga yang ini. Padahal kalau memang dia salah, sampaikan bahwa ini tidak benar, kita ingatkan. Nah, ini saling mengingatkan itu penting. Luar biasa saling nih. Mengingatkan itu penting. Kalau selebor dalam nanti apa kan gitu. Iya. Tuh, sadulur, saling mengingatkan itu penting menurut Wandang, ya kan. Jadi kalau siapapun yang ada salah, tapi jangan langsung disalahkan, tapi kita tugasnya mengingatkan saja. Mengingatkan dulu. Ya, kalau sudah diingatkan ya terserah dia ya. Itu kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Makanya kedepankanlah kebersamaan, karena memang pada dasarnya manusia itu oleh Allah diberikan modal yang sama kan. Modalnya sama tuh dari Allah. Iya, betul kan? Betul. Lahir. Semuanya lahir. Betul. Ketika tidak ada kemampuan pada waktu awal lahir kemampuannya cuma nangis bersama. Betul. Tapi sekarang ada pemikiran yang smart, pemikiran yang hebat, sampai pada tujuan yang dia cita-citakan dia dapatkan karena dia mampu memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan. Luar biasa. Bisa dipakai mendengar. Luar biasa. Matanya bisa dipakai melihat, kan gitu ya. Iya. Lalu kemudian sampailah kepada pemahaman yang seperti itu. Awas, di sisi kita halangan, rintangan, cobaan, godaan, tetap kita harus pada tujuan yang benar, yang sudah ada patokan, ada pedoman. Ayo nama ya Google Map gitu kan. Nepi karena tujuan. Jadi semua juga harus ngacu sama kebenaran ya. Nih kan. Iya. Wah, ini luar biasa banget coba tuh. Iya, memang biasa di luar. Biasa di luar ya kan. Karena Wah ini sebenarnya seorang pendakwah juga ini, dai ini. Salah. Dulu zaman belum adanya pandemi Covid nih. Waduh, ada pandemi Covid, semua di lockdown, semua cancel. Akhirnya ya gini lah, kesel aja deh ya. Tapi kumaha ada titik tulis bagja diri ya. Iya, Indonesia sudah ada aturan bahwa inilah barangkali yang terjadi. Tinggal kita ambil hikmahnya saja di semua. Siap. Allah sedang mengingatkan kita kembali, kita diingatkan. Gitu kan? Iya benar, Pak. Masya Allah. Tapi kalau nggak pandemi Covid mungkin saya juga nggak ketemu. Ini salah satu hikmah. Karena tadi kan kata dari awal ngomong ini bukan faktor kebetulan. Sebab pada dasarnya sudah ada kudrat dan iradat, ada ketentuan dari Allah. Iya. Kata daun yang jatuh dari pohonnya aja itu bukan karena tuanya, tapi kadang-kadang ya yang muda masih bisa jatuh. Karena Allah sudah menentukan begitu. Jadi udah ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa kita langgar ya. Kita cuma bisa mainkan peran. Luar biasa nih sadulur nih. Masing-masing kita memang diberikan peran oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Iya. Asik banget nih ngobrol sama Uwan nih. Buat sadulur yang di sana nih, kalau ketemu Uwan nih kayaknya kalau mau 3 hari 3 malam ngobrol sama Uwan nggak bakal bosenin. Iya kan? Wawasannya luas. Aduh, ilmu pengetahuannya luas. Kanuragannya juga hebat. Tidak begitu juga, cuma kebetulan kan ketika ada satu
kesenangan kita ya. Ya memang terdorong atau didorong dengan rasa suka. Ketika kita bertemu seperti ini, Masya Allah kita punya teman baru, penting. Alhamdulillah, Pak. Kita punya sahabat kan penting. Penting. Aduh, Masya Allah, ini bisa jadi syafaat. Amin. Syafaat itu kan pertolongan. Pertolongan sisi Jangan penolong, syafaat, Pak. bukan syafaat yang syafaatul ujma, itu hak Rasulullah kan. Ada syafaat-syafaat yang lain. Kalau kebetulan wakil ngajantrem di sisi jalan, kalau lagi sendirian, bener wakil naon tadi dinya, beakeun ongkos ketemu selebor, wah, atuh tiba ongkos acan. Itu kan syafaat itu. Betul. Itu skala kecil aja karena kenal gitu. Maka setelah kenal, mari kita visinya apa, misinya apa, yuk kita ambil yang manfaat, yang bisa maslahat. Satu lagi, bersatu lagi. Bersatu. Dulur hebatnya ngomong sama orang tua tuh selalu ngedidik gimana caranya kita bersatu. Kalau kita semuanya bersatu, bangsa kita bersatu, ini bangsa kita bisa jadi bangsa yang luar biasa. Betul. Terkedepan. Apalagi kalau diklaim, bukan diklaim, kita memang mengklaim bahwa Indonesia itu kan kalau bicara basic itu agama Islam itu kan dominan ya. Makanya kalau kembali lagi aja kepada Al-Qur'an, persatuan itu memang satu prasyarat yang memang harus diterapkan ya, berpegang teguhlah kan gitu. Jangan bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gitu. Mulai kan bercerai kawin lagi. Aduh, luar biasa dengan doa yang luar biasa. Memang yang menambah luar biasa kita ini di Pak Epul nih ya. Kita Masya Allah difasilitasi tempat yang amat luar biasa. Biasa di luar. Pak Epul. Oh, Masya Allah pesona alam ini ya. Masya Allah pesona. Jual rumah kayu bikin pesona. Masya Allah luar biasa di Hapit 2 Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Aduh, luar biasa pemandangannya indah ya, Pak ya. Aduh. Endah. Jadi buat sadulur nih ya. Kata Uwa, tidak ada pertemuan yang tidak disengaja, ya kan, semuanya udah ada ketentuan. Sama seperti hari ini ya kan, Uwa bicara dengan saya, bicara dengan sadulur yang nonton nih di acara saya, ya kan, pasti akan mendapat banyak pengetahuan dari apa yang Uwa bagikan sekarang. Intinya dari Uwa ini adalah kita harus bersatu. Ya Pak ya. Masya Allah luar biasa, saya setuju. Insya Allah. Iya, dengan persatuan itulah semua tujuan akan tercapai, insya Allah. Luar biasa, luar biasa. Ini yang lupa ini kita yang sudah. Wah, kalau gitu terima kasih banyak ya, Wak. Sama-sama, alhamdulillah. Kita lanjut, katanya mau ada makan ya. Oh, ntar. Bos Saiful. Oh, Bos Saiful ya. Ya, bisa terjadi kayak kalau urusannya. Jadi gitu dulu buat Pak Sadulur, obrolan yang sangat luar biasa dengan narasumber saya yang luar biasa, Wak Endang ini ya kan. Tapi nanti saya kalau misalkan mau bertanya lagi tentang satu pengetahuan, saya datang lagi. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih ini untuk Sadulur pemirsa yang sedang menyaksikan ya. Dalam pertemuan yang pertama ini, Masya Allah amat sangat luar biasa. Nah, kata kalimat luar biasa itu memang perlu diperbaiki karena tadi banyak tuh luar biasanya. Padahal ada satu kalimat yang yang biasa di luar. Pengalaman yang biasa di luar inilah kita berbagi. Oke, Wak. Luar biasa, Wak. Terima kasih. Oke, para sadulur. Ya. Sampurasun. Sampurasun. Insyaallah. Wassalamualaikum. Insyaallah.